Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Ar-Rahim, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, seterusnya yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Ar-Rahim bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang mulia. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dapat kita memenuhi undangan Allah untuk hadir ke rumahnya ini guna dan tujuan mendirikan salat fardu maghrib berjamaah, duduk di majlis ilmu yang insyaallah nanti kita tutup dengan salat fardu isya berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah kita di malam ini diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita banyak sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang mulia, pada malam ini insyaallah kita sambung kaji kita bulan yang lalu, di mana kita membahas tentang mensyukuri nikmat Islam. Maka semoga Allah mudahkan malam ini akan kita sambung kaji tersebut. Tapi sedikit kita review ke belakang bahwa mensyukuri nikmat Islam ini adalah kita mesti bangga menjadi seorang muslim. Karena ketika kita menjadi orang Islam, kita mendapatkan kehormatan bukan dari Pak Gubernur, bukan dari Pak Presiden, tapi kita mendapat kehormatan dari yang menciptakan gubernur dan presiden, yaitu Allah Ta'ala. Berarti kita ini manusia spesial, manusia istimewa. Makanya disebut kuntum khairu ummah. Kamu itu wahai umat Islam adalah umat terbaik. Jangan minder, jangan takut menjadi orang Islam. Walaupun tuduhan terhadap agama kita ini macam-macam, Al-Quran dihina, Nabi kita dihina, terserah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Orang tak bisa menganjurkan Islam ini. Yang menganjurkan Islam ini justru orang Islam itu sendiri. Yang berikut, kita mesti tolong agama Allah Ta'ala. Kita telah sampaikan bulan yang lalu bagaimana cara kita menolong agama Allah Ta'ala. Hendaklah kita duduk di majlis ini.
agar kita kenal dengan agama ini, agar kita sayang, muncul cinta. Kalau sudah cinta, apapun kita korbankan untuk agama ini. Maka untuk itu targetkan setiap bulan kita bisa bawa satu orang duduk di majelis ilmu di Masjid Ar-Rahim. Andai itu bisa setahun, berarti kita sudah berhasil membawa 12 orang. Allahu Akbar. Itu pahalanya sangat banyak. Mati kita nanti, maka pahalanya tetap hidup mengalir kepada kita. Ingat, Imam Bukhari, Imam Muslim, ribuan hafal hadis, bahkan punya kitab hadis, masih duduk di majelis ini. Gurunya ribuan. Lalu siapa kita? Kita tak banyak hafal hadis, apalagi nak mengarang kitab hadis. Tak malukah kita sama Imam Bukhari, sama Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud? Tak malukah kita bersama mereka? Termasuk juga Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini ilmunya luar biasa, kitab karangan mereka luar biasa, tapi mereka masih melanglang buana dari satu majlis ilmu ke majlis ilmu yang lain. Lalu kita imam apa? Maka untuk itu jemaah yang sudah hadir istiqamah, yang belum hadir kita ajak. Baik, sekarang kita lanjutkan, semoga Allah mudahkan. Bagaimana cara berikut kita membela agama Allah ini? Ilmu yang telah kita dapat tadi kita amalkan. Itulah maksud firman Allah menurut para ulama yang terdapat dalam surah Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, Allah akan teguhkan pendirian. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita baca, menolong agama Allah itu dengan cara menegakkan syariat-syariat Allah Ta'ala ini. Artinya, nampakkan identitas kita sebagai seorang Islam. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, lakukan. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, tinggalkan. Jemaah, kita ambil satu contoh, yaitu masalah menutup aurat. Menutup aurat baik bagi lelaki, terutama bagi wanita, ini identitas seorang muslim dan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apalagi kita selaku ayah garis miring suami. Maka mengapa kita selaku ayah garis miring suami perhatikan betul istri dan anak-anak. Jadikan mereka ini salah satu asbab di antara sekian banyak asbab Allah masukkan kita ke dalam surga. Bagaimana nanti kita reuni sekeluarga dalam surga? Allah sebutkan dalam Al-Quran Ar-Ra'd 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adanya, mereka masuk ke dalamnya. Siapa? Orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh itu? Bapak mereka, mereka suami istri, sampai ke anak cucu, kumpul dalam satu surga. Jangan sampai kita satu keluarga campakkan ke neraka. Nauzubillah. Dan macam mana caranya? Perhatikan istri dan anak-anak kita. Apa yang kita perhatikan? Sudahkah mereka memakai identitas mereka seorang muslim atau muslimah? Di antaranya menutup aurat.
wajib seperti wajibnya salat. Yang memerintahkan salat siapa? Allah Ta'ala. Yang memerintahkan untuk jilbab siapa? Allah Ta'ala. Untuk itu jangan bedakan. Salat mau, nutup aurat tak mau. Sedangkan perintah datangnya satu dari Allah Ta'ala. Walaupun ada orang sekarang suruh buka, jangan buka. Jangan buka. Yang nyuruh nutup Allah, yang nyuruh buka orang. Lalu perintah siapa kita ini? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab 59. Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yujadina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita beriman, suruh mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kaum muslimin, begitu juga firman Allah dalam surah An-Nur 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Begitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menutup aurat. Yang lebih dititik beratkan oleh Allah Ta'ala kepada wanita. Apa sebab? Karena memang aurat mereka itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jemaah, kita ulang kaji ini, jemaah sudah tahu. Anak wanita kita, istri kita, wanita, dia boleh menampakkan auratnya, tapi hanya bagian tempat perhiasan ia pakai. Maknanya, gelang dia pakai di tangan, kalung dia pakai di leher. Ada juga wanita itu memakai gelang kaki. Jadi di tempat perhiasan itu, itulah yang boleh terbuka, tapi tidak kepada semua lelaki. Kepada siapa saja? Satu, kepada ayah. Kedua, kepada ayah suaminya, mertua. Berikutnya, kepada siapa lagi? Kepada putra-putranya, anak dia maksudnya. Kemudian kepada putra-putra suaminya, maknanya ibu ni maaf mungkin janda, lalu dia dapat suami baru. Suami baru tu punya anak, boleh anak tu menengok yang kita sebutkan tadi. Lalu siapa lagi? Anak putra dari saudara putranya, anak putra dari saudara putrinya, kemudian abang dan adiknya yang laki-laki. Setelah itu siapa lagi? Budak-budak yang mereka miliki. Setelah itu siapa lagi? Orang tua yang tak punya nafsu lagi. Setelah itu siapa lagi? Anak kecil yang belum mengerti tentang aurat. Itu cuma boleh diperlihatkan. Selain itu mesti tertutup. Kepada suami, Pak Ustaz, maaf, sudah jelas. Suami, istri boleh melihat aurat masing-masing bagian manapun saja. Tapi selain itu jangan. Apalagi pergi ke sekolah, semuanya banyaknya di situ lelaki yang tak ada hubungan apa-apa dengan kita. Lalu anak kita tak menutup aurat, besar dosa itu. Besar betul dosa. Nampakkan identitas keislaman kita. Ya mak. Lalu ketika kita menyuruh anak kita menutup aurat, apa yang mesti diperhatikan? Satu, pakaian yang dipakai oleh anak wanita kita itu mesti menutup aurat, sudah jelas. Yang kedua, apa syarat pakaian yang dipakai oleh anak wanita kita? Jangan pakaian itu berlebih-lebih betul perhiasannya. Umpamanya
corak-norak warna-warni. Ada gambar bukit, ada gambar gunung, ada gambar pohon kelapa, ada gambar jambu madu, ada gambar motoa. Kalau dapat satu warna saja. Kalau banyak, tabarruj namanya. Lalu apa syarat berikut Pak Ustaz? Pakaian itu tak boleh sempit, tipis, transparan lagi. Kalaupun menutup aurat tapi sempit, tipis, transparan, ini yang Rasul sebut penghuni neraka menutup aurat tapi telanjang. Nisaun kasiyatun ariyatun. Penduduk neraka itu siapa? Perempuan dia tutup aurat tapi telanjang. Maknanya sempit, tipis, transparan. Yang berikut, kepada kita ayah, suami yang punya bini, yang punya anak-anak wanita, apa lagi yang perlu diperhatikan? Jangan pakaian bini dan anak-anak kita itu, wahai kaum muslimin, menyerupai pakaian laki-laki. Kenapa? Allah melaknat perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini mohon maaf. Kadang-kadang banyak kita tengok, mohon maaf, dari pusat ke atas busananya muslimah, dari pusat ke bawah busananya na'udzubillah. Ini sekerat Islam, sekerat non-muslim. Tadi kita dah baca pada mukadimah, udkhulu fi-silmi kafah, masuk kamu ke dalam Islam secara totalitas, dari atas sampai bawah, dari bawah sampai ke atas. Kenapa sekerat ke atas muslimah, sekerat ke bawah tidak? Lalu yang berikut, Ustaz, jangan sampai pakaian anak wanita kita itu menyerupai pakaian non-muslim. Dalam kurung kafir, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa meniru suatu kaum, dia sama dengan kaum itu. Jadi kalau betul kita nak tolong agama Allah Ta'ala ini, kaum muslimin, kaum muslimat, nampakkan identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam. Banyak cara, termasuklah cara berpakaian. Termasuk cara berpakaian. Jemaah. Lalu pakaian saja tidak, banyak juga ibadah. Jadi beribadah, menegakkan syariat itu menolong agama Allah Ta'ala. Kita laki-laki ini, kaum muslimin, kalau sihat walafiat, ke masjidlah salat berjamaah, jangan di rumah. Besarkan Islam ini, nampakkan syiarnya. Kalau sudah di rumah pakai mukena, berarti itu bapak salehah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimahumullah, artinya apa? Ritual kita dijaga, ibadah kita dijaga. Jemaah saudaraku rahimahumullah, tapi ingat, bukan hanya ritual ibadah seperti salat, puasa, baca Quran. Bahkan ketika seseorang nak menolong agama Allah ini, dia mesti tampil menjadi seorang muslim, muslimah yang berakhlakul karimah. Apa sebab? Branded orang Islam itu akhlaknya. Branded orang Islam akhlaknya. Kenapa Ustaz katakan demikian? Orang non-muslim dulu di zaman Nabi, mereka tak salut dengan ibadah Nabi, mereka salut dengan akhlak Nabi. Bahkan Allah Ta'ala pun tidak memuji ibadah Nabi. Yang Allah puji adalah akhlak Nabi. Jadi kalau benar kita nak tolong agama Allah ini, kita mesti menjadi orang Islam yang berakhlak. Jemaah, dulu dah pernah juga kita sampaikan, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata orang Yahudi dari Umar? Akhlak Muhammad itu macam mana? Oh, akhlak Muhammad luar biasa.
Kalau kau nak tahu, tanya langsung kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka Yahudi tadi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, bagaimana akhlak Muhammad?" Kata Bilal, "Luar biasa akhlak Muhammad. Kalau kau nak tahu akhlak Muhammad, langsung sajalah kepada Ali bin Abi Thalib." Apa sebab? Ali dari kecil sudah dengan Nabi. Ali sepupu sekaligus menantu Nabi. Ali lama tinggal dengan Nabi, berarti Ali tahu betul akhlak Nabi. Datang Yahudi tadi kepada Ali. Ali, ya, tolong sampaikan kepada aku akhlak Muhammad seperti apa. Kata Ali, engkau ceritakan kepadaku dunia dan segala isinya. Dunia itu besar ni, isinya banyak. Mana mungkin aku ceritakan dunia begitu besar bersama dengan isi-isinya. Ali baca ayat, mata dunia ini. Dunia itu sedikit, kecil. Kalau yang sedikit, yang kecil kau tak sanggup ceritakan, macam mana aku nak ceritakan yang besar? Kau tahu dah akhlak Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dunia kecil, dunia kata Allah sedikit, tak ada apa-apanya. Tapi ketika Allah memuji akhlak Muhammad, azim, itu brandednya orang Islam. Dan Nabi diutus untuk itu. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Dan dulu orang-orang non-muslim itu justru mereka salut kepada Islam ini. Saya ulangi, akhlak. Dan mereka banyak masuk Islam karena tertarik kepada akhlak. Jemaah, Adi bin Hatim ini orang kaya sebelum masuk Islam. Di samping itu dia penguasa. Dia paling benci sama Nabi. Jemaah saudaraku rahimakumullah. Maka pada suatu ketika Adi bin Hatim ini nak berdebat melawan Nabi. Nabi dia tidak berdebat. Kata Adi bin Hatim, kalau aku kalah aku ikut Muhammad. Tapi kalau Muhammad kalah, Muhammad ikut aku. Tak tanggung-tanggung. Dan menurut bayangan Adi bin Hatim, Nabi kita tercinta ni rumahnya megah, istananya mantap. Nabi pemimpin tentu tak tanggung-tanggung ni singgah sana ya. Tak tanggung-tanggung rumahnya. Sengaja dia pergi ke Madinah nak bertemu Nabi untuk berdoa. Singkat cerita, begitu sampai ke Madinah, dia terkejut. Apa sebab? Dia menemui Nabi duduk dalam Masjid Nabawi, lantai masjidnya pasir. Menengok Nabi duduk dalam masjid berlantaikan pasir, dia salut, dia takjub. Ini Muhammad itu, yang katanya pemimpin hebat, seorang Nabi dan Rasul, duduk di atas pasir. Lalu dia nak bertemu Nabi, tentu tak bisa. Apa sebab? Dia orang kafir. Orang kafir najis, tak boleh masuk dalam masjid. Nabi keluar. Nabi nak ajak dia ke rumah. Begitu nak menuju ke rumah Nabi, datang seorang wanita bertanya, namanya Khawlah. Wanita bernama Khawlah ni busuk pula badannya, tak berapa hari takkan di mana. Jadi Nabi itu tutup mulut, nutup hidung. Nabi tak tutup mulut, tak tutup hidung. Khawlah tu banyak bertanya, Nabi layani. Kedua kalinya Adi bin Hatim salut menengok Nabi. Karena biasanya kita ni jemaah berteman sama orang besar, kita yang kecil macam besar pula. Datang orang, kita macam tak peduli lagi sama orang itu. Iya kan? Awak kene berkawan juga kodam. Tu datang orang kene, tak peduli boleh nyawak lah kodam losok. Yang kodam orang, ada ikut lah kodam. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Dia orang besar, dia bersama orang besar. Datang orang kecil, dilayani. Busuk pula lagi, memberi pertanyaan banyak pula lagi. Nabi layani. Untuk kedua kalinya
salut dengan Nabi. Untuk ketiga kalinya dibawa Nabi masuk ke rumahnya. Adi bin Hatim makin terkejut. Ternyata ini dia rumah seorang bernama Muhammad. Tegak, kepala kena atas, duduk kena tanahlah pantat kita. Lantai rumah Nabi itu pasir. Maka jemaah yang berbahagia, setelah dipersilakan masuk, Nabi mengambil sebuah bantal. Bantal itu biasanya alas duduk Nabi. Dia berikan ke Hatim. Hatim, kau duduk di atas bantal, aku duduk di atas tanah. Apa yang terjadi? Adi bin Hatim ulurkan tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nak menyebut tak jadi, yang terjadi adalah masuk Islam. Akhlak. Akhlak. Jadi kalau kita nak dihargai oleh orang-orang lain, kalau kita nak dihormati oleh orang-orang lain, hormati diri kita sendiri, muncul menjadi orang yang berakhlak. Tak kita suruh orang hormat, orang akan hormat sama kita. Jemaah saudaraku rahimahullah. Untuk itu pula lah Nabi berpesan kepada kita, kalau nak berkawan, cari kawan yang berakhlak. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang tergantung kepada agama temannya. Hendaklah setiap kamu memilih siapa yang kamu jadikan sebagai teman. Karena teman itu besar pengaruh. Awak kalau berteman dengan orang yang rajin duduk di majelis ilmu, maka yang dia berikan kepada kita WA jadwal kajian. Kalau berteman jemaah dengan Pak Ketua Masjid Ar-Rahimiyah, jadwal kajian itu yang bagi. Jangan lupa malam ini Ustaz malam esok Ustaz itu kaji kaji itu. Tapi kalau kita berteman sama orang yang suka nonton bola, yang dia kasih jadwal permainan sepak bola. Jangan lupa ya, Liverpool Manchester City. Amalan kau jangan lupa Birmingham City melawan Tottenham Hotspur. Anda jangan lupa melawan Everton. Melawan apa Everton? Melawan MU. Malam Senin melawan El Clasico. Real Madrid melawan Barcelona. Ustaz kau tahu? Penceramah harus tahu itu bahaya itu. Dan lebih bahaya lagi kalau kita berteman sama orang yang suka minum-minum, yang dia kasih pasti jadwal minum. Datang kita, dia akan ajarkan kepada kita, aku kau balap pek. Kalau ponu permukaan itu balap anak. Lah tuan awak dengan balap tadi dapat tidak awak ikut main. Umur 50 kata awak minum-minum, aku bahaya. Kenapa bahaya Ustaz? Awak takwik balak anak tak turun, malaikat mawik turun. Balak anak mati itu awak mati. Tentu diumumkan di Masjid Ar-Rahim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut orang. Apa sakit apa itu? Apa sakit? Corona sehat. Tu apa dia mati? Malah anak tertahan 3 kali. Stres. Jadi lekuni. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka sekali lagi akhlak. Jemaah saudaraku rahimahullah. Nabi pernah menjawab pertanyaan sahabat dan Nabi pasti tak salah jawab. Kita sudah sama-sama tahu ya Rasulullah, ya ada seseorang solatnya luar biasa. Ada seseorang ya Rasulullah semua ibadahnya luar biasa. Tapi lidahnya menyakiti si A, si B, si C. Tempatnya di mana ya Rasulullah? Neraka. Tapi ya Rasulullah ada seseorang ibadahnya biasa-biasa saja. Maksudnya yang sunat tak adodo, yang wajib ajonyo. Tapi akhlak bagus. Tempatnya di mana? Surga. Apa maksud hadis ini?
Saya ulangi lagi, ini kalau tak salah pernah juga kita sampaikan, ibadah yang menikmati kita sendiri. Orang tak pernah menikmati ibadah kita. Andai kata rusak hubungan kita kepada Allah, besar dosa kita, minta ampun kita, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa. Pertanyaan, siapa yang menikmati akhlak kita? Yang menikmati akhlak kita orang banyak. Bagus akhlak kita, senang orang. Rusak akhlak kita, sengsara orang. Betul tak? Dan ketika rusak hubungan kita sesama orang, oh minta maaf susah ya maaf, minta maaf susah. Walaupun dosa sama Allah dah habis dah, tapi dosa banyaknya sesama, oh tak bisa ya maaf. Makanya kata Rasul neraka juga. Akhlak. Makanya jemaah, kalau istri kita dua, istri nomor satu ni kacau. Istri kita dua, istri nomor satu ibadahnya luar biasa ibadahnya. Solat yang wajib tak tinggal, yang sunat pun tak pernah tinggal. Duha, tahajud, baca Quran, khatam sekali seminggu. Istri nomor satu, tapi akhlaknya tak bagus. Buat kopi yang buat sulam. Begitu kita nak makan, bukan makan suap, masak suap. Tapi istri nomor dua, ibadahnya saja. Tak sehebat istri nomor satu, ibadahnya biasa saja. Tapi begitu kita nampak, dia datang, kopi, susu, teh, jus. Begitu datang waktu makan, tak perlu minta, bang, makannya wang. Diangkit ke sono, duduk sampai ngawak, bahkan datang tawaran, ya Rasulullah. Saya tanya sama jemaah, suka bini nomor satu atau bini nomor dua? Nggak bisa jawab itu dulu. Nomor satu, nomor dua. Apalagi bini kita tiko, akhlak hebat, ibadah hebat, ya suasana menambah nomor rompet. Tapi ibu yang risau, apa berwala tolong mencuba tak kau. Kamu muslimin, kamu muslimat semua. Tapi ada tapi. Allah Taala berfirman tadi pada mukadimah, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Amalkan Islam ini. Amalkan Islam ini. Itu cara kita menolong Islam. Tapi ingat, dalam ayat ini ada perintah, ada larangan. Apa bunyi larangan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut langkah syaitan, sebab syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Apa maknanya? Kalau awak ikut langkah syaitan, tak jadi kita mengamalkan Islam. Dan syaitan itu tidak sendiri, banyak. Bosnya bernama iblis. Dan ingat, syaitan bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Tak sedikit manusia itu menjadi bala tentara syaitan. Dan manusia-manusia seperti itu menjauhkan kita dari Islam. Dan saya tentu jemaah tak pernah senang dengan kita. Tak pernah senang. Mulai kita lahir dari perut ibu sampai kita nak masuk ke perut bumi, sepanjang itu dia menggoda kita. Sepanjang itu syaitan menjahanamkan kita. Sepanjang itu syaitan menyesatkan kita. Mulai lahir dari perut ibu sampai masuk ke perut bumi. Itulah sebabnya jemaah, bayi yang lahir itu rata-rata menangis. Rata-rata bayi yang lahir itu menangis, kecuali yang bisu. Kalau tak bisu menangis. Kenapa Pak Ustaz? Bayi yang baru lahir itu menangis karena digoda syaitan, diganggu syaitan. Apa bunyi hadis? Ma min mauludin illa yuladu nafasahu syaitan fayastahilu sarifan min nafsati syaitan illa bana Maryam wa ummah. Apa kata Rasulullah? Tak seorang pun bayi yang dilahirkan
kecuali itu diganggu syaitan. Makanya bayi itu menangis kecuali yang tak diganggu dua bayi, yaitu Maryam binti Imran bersama anaknya Isa bin Maryam. Yang dua itu tak diganggu, makanya tak menangis. Selain itu nangis apa sebab? Diganggu syaitan. Begitu syaitan tak suka dengan kita. Kene awak dek, bau terpancer bau. Tak senang dia sama kita. Itulah mengapa bayi itu waktu lahir diazabkan. Dengan harapan supaya saya tentu pergi. Tapi bukan pergi tak datang lagi. Datang dia lagi. Tapi itu salah satu hikmah azab. Cuma begitu bayi lahir, azabnya biasa aja. Biasa itu maksudnya Ustaz, ngeni aja suara. Setakat awak dengan mama dia mendorong. Angkat, arahkan mulut kita ke telinga bayi sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampai selesai. Jangan contoh asal Ustaz Ar-Rahim dulu lah. Yang ke ambil mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak banyak. Sehingga orang rumah sakit itu timbul saudara. Sangko Zohor masuk, tengok jam 10. Boyo-yo dia juga. Mentang lahir waktu subuh ada pakai di as-salatu khairun. As-salatu khairun minan naum. Bertanya bidan. Tadi aku dia pakai as-salatu khairun minan naum. Ya subuh lahir. Leset. Tapi tak apa ya rumahnya lah, tak apa lah. Ni ada begitu anak lahir nangis, ayahnya nangis. Kata bininya, jangan nangis lebar. Ada dua azab kagak. Nangis. Anak nangis nangis. Dah ada azab. Aku lagi pakai. Kau muslimin, kau muslimat, saudaraku, rahimahullah. Jadi kita tolong agama Allah Ta'ala ini kaum muslimin dengan cara ibadah-ibadah kita tingkatkan. Akhlak juga mesti kita jaga. Cara berikut, waktu isyak itu masuk. Pokoknya sampai isyak. Cara berikut kita menolong agama Allah Ta'ala ini, tak bisa tidak agama juga ditolong dengan harta. Tanpa harta agama ini tak jalan ya. Itu pula lah rahasianya kenapa dulu di awal Islam sebelum diangkat jadi Rasul Nabi kita lagi umur 25 kan belum diangkat. Dia diangkat umur 50. Ingat siapa istrinya? Khadijah. Siapa Khadijah itu? Wanita kaya raya. Bukankah harta Khadijah untuk memperjuangkan agama ini? Jadi sekali lagi tak bisa Islam ini kecuali juga dengan harta. Makanya jemaah yang berbahagia, Utsman bin Affan, begitu sahabat-sahabat yang lain, dalam rangka pelebaran Masjid Nabawi, berapa dia dulu menyumbangkan hartanya? 25.000 dinar. 25.000 dinar sekarang kalau tak salah itu hampir 100 miliar. Ketika pelebaran Masjid Al-Haram setelah penaklukan kota Mekah, berapa sumbangan Utsman? 10.000 dinar. Ketika perang Tabuk, berapa sumbangan Islam untuk Umar bin Utsman untuk agama Allah ini? 95 ekor unta, 50 ekor kuda, 83,3 kilogram emas. Allahu Akbar. Tanpa dana, Islam takkan menggolek-golek saja datang kepada kita sampai hari ini. InsyaAllah panjang umur, siap badan, kita lanjutkan bulan depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.